Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mi. Iya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa kembali untuk melakukan pembelajaran PPKN seperti biasanya. Masih semangat, ini pertemuan kita yang terakhir. Maaf ya, maksudnya pertemuan yang terakhir untuk hari ini. Semangat ya, tadi ketemu sama guru agama baru ya nak ya? Ya, Umi. Oke, saya share dulu ya materinya. Kelihatan? Oke. Ya, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, minggu lalu kita sudah ulangan harian ya nak ya. Ini pertemuan kita yang ke-7, kalau saya tidak salah ya. Masih di bab yang sama tentang penegakan hukum di Indonesia. Nah, kali ini submaterinya adalah peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah membahas fungsi lembaga itu seperti apa ya, lembaga hukum. Nah, kali ini kita akan membahas masing-masing peran ya ataupun fungsi dari masing-masing lembaga penegak hukum. Seperti misalnya polisi, kita akan bahas tentang hakim dan kita akan bahas tentang advokat ya. Lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi adalah lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian ya untuk masyarakat ya, untuk warga negara di Indonesia. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama menjelaskan peran kepolisian dan kejaksaan dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang kedua, menguraikan peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, peran advokat serta peran KPK dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian menganalisis kinerja kepolisian seperti apa ya, kejaksaan, hakim, advokat, KPK ya dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, yang pertama adalah peran kepolisian. Nah, apa itu kepolisian ya? Jadi secara makna ya kepolisian negara Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan Polri ya merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peliharanya keamanan dalam negara. Jadi sebenarnya secara teori ya karena peran ataupun fungsi polisi itu sebenarnya menjamin kedamaian ya kan, membuat ketentraman, keadilan di tengah-tengah masyarakat. Namun mungkin kalau kita lihat secara prakteknya masih banyak ya masyarakat yang agak sungkan, agak apa ya bilang agak segan lah kita bilang, agak takut ya bahkan untuk mendekati polisi ya karena pertanyaan kadang-kadang kita segan, sungkan ya kan, ya enggak? Seperti itu enggak? Ya karena saya sendiri kadang-kadang mau bertanya agak-agak segan. Nah, itulah apa ya stigma dari masyarakat kita sebenarnya yang seperti itu. Padahal kalau kita lihat fungsi dari polisi itu tadi adalah menjamin ya kan ataupun menegakkan keadilan dan kedamaian untuk di Indonesia ya khususnya kepada kita warga negara masyarakat. Jadi jangan segan. Walaupun mungkin kita lihat prakteknya masih banyak ya polisi, tidak semua ya oknum-oknum polisi yang memang keluar jalur lah istilahnya kita katakan dari fungsi dan fungsi dan wewenangnya. Baik, berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menetapkan bahwa ya jadi ada beberapa di sini indikator ya kinerja daripada kepolisian. Yang pertama apa? Jadi polisi itu bebas ataupun berhak ya melakukan penangkapan ya, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Ya apabila memang terbukti ya
pihak kepolisian bisa melihat langsung ya reka ataupun proses tindak kriminal yang dilakukan oleh masyarakatnya. Jadi berhak melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kemudian, polisi berhak melarang setiap orang meninggalkan ataupun memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Makanya sering kita lihat kalau ada misalnya tindak kriminalitas ya karena atau misalnya sebuah proses adegan kriminal lah kita bilang, mereka polisi itu biasanya langsung memberikan garis polisi. Itu tanda supaya apa? Supaya masyarakat lain ya tidak boleh bebas untuk bisa masuk area ya yang terjadi tindak kriminal itu sendiri. Nah, untuk apa fungsinya? Supaya memudahkan kepolisian untuk mencari barang bukti ya. Jadi tidak ada penghilangan barang bukti atau misalnya bekas-bekas seperti jejak tangan apa itu, jadi dia netral ya, tidak tercampur dengan orang lain gitu ya Nak ya, dengan kita lah yang masih baru gitu. Jadi makanya kadang-kadang mereka berhak untuk melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan tadi. Kemudian membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Makanya terkadang kalau ada sebuah kasus kriminalitas ya, kadang-kadang kita padahal kita cuma saksi misalnya tetangganya, tapi kadang-kadang kita dibawa-bawa untuk apa proses penyidikan. Jadi polisi itu berhak ya untuk memintai penyidikan bagi siapa yang dia rasa itu mampu memberikan sebuah klarifikasi ya untuk mendapatkan mencari barang bukti ya. Jadi dia berhak membawa penyidik dalam rangka penyidikan. Kemudian menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Ya, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat, ya itu boleh bagi misalnya polisi yang bertugas untuk lalu lintas, ya, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi, itu tadi yang saya katakan di awal, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan mengadakan penghentian penyidikan. Jadi polisi itu berhak juga meminta pendapat bagi orang-orang pakar hukum ya untuk misalnya untuk dimintailah istilahnya pendapatnya terkait dengan sebuah kriminalitas yang terjadi. Kemudian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Nah, jadi kan kalau dalam sebuah pengadilan ada penuntut umum. Jadi hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian nantinya berkasnya akan diberikan untuk kepada penuntut umum. Jadi penuntut umum ini bisa memberikan klarifikasinya, gambarannya ya terhadap tersangka ya untuk sebuah pendapatnya di persidangan nanti di pengadilan apabila dimintai oleh hakim. Oke ya, sampai sini. Kemudian mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik, pegawai negeri sipil, serta menerima hasil penyelidikan ya penyidik kepada pegawai negeri sipil. Kemudian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut. Apa itu syaratnya? Yang pertama, tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, itu pun yang selaras ya dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Yang kedua, harus patut ya masuk akal ya, makanya polisi itu nggak bisa kalau dikaitkan dengan misalnya kejadian yang gaib. Misalnya contoh kemarin baru-baru ini ada kasus ibu yang mencongkel mata anaknya, yang mau mencongkel mata anaknya udah dicongkel juga udah sampai tadi anaknya kemudian masuk ke dalam rumah sakit ya. Tahu nggak kasus itu? Tahu, Mi. Iya, ya itu kan kalau dimintai keterangan oleh kepolisian, ibunya bilang dia seperti melihat hal-hal yang gaib di mata anaknya ya, yang itulah yang mau mendorong dia untuk mau mencongkel mata anaknya. Jadi polisi tidak bisa dikaitkan dengan dengan hal-hal yang gaib lah kita bilang, yang tidak masuk akal gitu. Kalau misalnya terjadi seperti itu ya polisi menyangkanya itu bahwa ibu tersebut ya ataupun orang tersebut pasti agak kelainan kejiwaannya terganggu gitu, diperiksa gitu. Walaupun mungkin
mungkin tetangganya, keluarganya menganggap seperti itu. Jadi kepolisian tidak bisa dicampur adukan dengan hal-hal yang tidak di luar nalar ataupun tidak masuk akal, ya. Dan termasuk dalam lingkungan jabatannya tadi ya. Oke. Yang keempat, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, ya. Artinya polisi itu dia harus bertindak tegas, memaksa, ya, aturannya kuat, ya, disesuaikan dengan hukum yang berlaku, undang-undang yang berlaku. Kemudian menghormati hak asasi manusia. Jadi walaupun misalnya tersangka itu sudah jelas-jelas dia melakukan kesalahan, misalnya membunuh, misalnya ya, atau misalnya perilaku yang keji sekalipun, tapi sebagai pihak kepolisian dia tetap harus menjaga hak asasi orang tersebut. Walaupun tersangkanya itu misalnya melakukan perbuatan yang sangat keji lah, misalnya seperti itu dia. Tapi tidak boleh misalnya main hakim sendiri. Makanya kan tersangka itu ada jaminannya, ya, agar tidak tidak orang-orang tidak bisa main hakim sendiri. Jadi segala proses perbuatannya itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena kita negara hukum, itu dia. Jadi kalau memang misalnya dia membunuh, ya dilihat pasal pembunuhan, pasal berapa, ya. Dilihat juga pembunuhannya berencana atau tidak, ya, dikenai pasal berapa, ya, karena seperti itu dia. Kalau misalnya korupsi ada tambah dendanya, misalnya seperti itu dia. Jadi disesuaikan. Jadi sangat memang benar-benar menghormati hak asasi manusia. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi peran daripada kepolisian. Sekarang kita masuk kepada peran Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, siapa sih kejaksaan itu, ya? Jadi keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi semuanya, nah, semua lembaga penegak hukum kita itu sudah ada aturannya. Jadi dia tidak, kinerja dia itu semuanya sudah tertuang dalam undang-undang. Ingat kalau tentang jaksa itu adalah ingat nomor 16 tahun 2004. Nah, jadi berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga penegak hukum, ya, dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum. Supremasi hukum itu apa, Bu? Supremasi hukum itu adalah menjalankan hukum sebagaimana mestinya, ya. Jadi pemerintah inginnya hukum itu sudah ada, ya, teorinya sudah ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana perdata. Jadi aplikasinya lah, ya, sesuai dengan aturan yang berlaku, itu yang dimaksud dengan tegaknya supremasi hukum. Nah, jadi berperan untuk menegakkan supremasi hukum, ya, perlindungan kepentingan umum, ya, kita sebagai warga negara mendapatkan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Nah, di sini ada peran kejaksaan, bisa dilihat, ya, skemanya. Di sini ada untuk bidang pidana, ya, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum juga ada, dan ini perdata dan tata usaha negara. Nah, jadi tugas wewenang daripada kejaksaan, ya, jadi dia melakukan penuntutan. Kemudian apa saja lagi? Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ya. Kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat ataupun putusan pidana pengawasan, ya, dan keputusan lepas bersyarat, dia. Ini jaksa, ya, Nak. Kemudian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Ya. Nah, ini beda lagi, ini untuk hal perkara pidana, sementara ini dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Apa saja? Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, ya, pengawasan peredaran barang cetakan, seperti misalnya plagiarisme, diatur juga. Pengawasan aliran kepercayaan, ya, yang dapat membahayakan. Aliran kepercayaan kan disahkan, ya, sudah boleh di Indonesia. Cuma yang bagaimana kalau yang membahayakan atau yang melawan ideologi Pancasila itu pasti ada aturannya, ya, karena pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum. Jadi segala yang bersifat mengancam ketentraman umum itu juga diatur, ya, merupakan tugas dan wewenang dari kejaksaan.
Nanti bisa diulang, dibaca lagi ya, nak, materinya di psikologi, karena agak panjang ini. Saya agak cepat saja ya, karena sudah hampir 10:30. Nah, untuk di bidang pidana, ya, yang pertama itu melakukan penuntutan. Penuntutan yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan telah diperoleh kekuatan hukum tetap. Ini sama seperti yang tadi ya, nak. Tidak usah saya bacakan lagi ya. Ini hanya penjabarannya, ya. Nah, jadi untuk tingkat kejaksaan ini dia ada tingkatannya. Kejaksaan Agung itu adanya di tingkat pusat Jakarta yang dipimpin oleh seorang jaksa agung, ya. Kalau kejaksaan tinggi itu adanya di tingkat provinsi, ya. Jadi untuk di Sumatera Utara juga ada yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi Kajati. Makanya kita juga ada kan kejaksaan tinggi kita di Medan, ya. Kejaksaan negeri yang berada di tingkat kabupaten kota. Nah, ini jadi masing-masing kabupaten biasanya juga ada kejaksaan negerinya yang dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri, ya, namanya Kajari. Nah, ini bisa dilihat ada struktur organisasi dari Kejaksaan Republik Indonesia. Yang paling atas ini ada Jaksa Agung ya, RI ya, wakil jaksanya, ada staf ahlinya, tenaga ahlinya, dan ini jaksa-jaksa apa namanya, bidang-bidang yang menaungi masing-masing, ya, bidang perdata, bidang pengawasan, itu dia. Ini sampai kejaksaan negeri, ini tadi tingkat kabupaten, ini kejaksaan tinggi di tingkat provinsi, itu dia, nak. Nah, kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Ada? Tidak ada, Umi. Saya lanjut lagi ya. Oke. Kemudian peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kalau yang pertama tadi polisi, kejaksaan, sekarang kita masuk ke dalam peran hakim. Nah, siapa hakim? Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk ya ataupun oleh undang-undang untuk mengadili. Itu peran dari hakim, ya. Jadi mengadili di sini seperti apa? Jadi mengadilinya merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, ya, memeriksa, dan menerima di sini artinya apa? Nah, hasil dari penyelidikan yang dibawa oleh kepolisian, ya, itu kan diambil oleh apa namanya, jaksa penuntut umum. Nah, kemudian akan dilaporkan kepada hakim. Makanya di sini katanya dia mengadilinya adalah prosesnya seperti apa? Menerima, ya, artinya menerima apa namanya, hasil pemeriksaan tadi, ya, memeriksa dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang, ya. Artinya hakim itu harus benar-benar netral, ya. Dia tidak boleh memandang status jabatankah, ya, melihat orangnya seperti apa, tidak. Seharusnya dia harus netral. Makanya kata dosen saya dulu, kalau hakim itu dia seperti pelana kuda. Artinya apa? Pakai kacamata, tutup telinga, ibaratnya kayak kuda yang siap untuk ditunggangi, ya. Dia berlari kencang harus lurus ke depan. Itu dia. Dia nggak bisa mendengar kiri kanan, ya. Artinya supaya netral dia. Harusnya seperti itu hakim, ya. Supaya apa? Jadi dia benar-benar memutuskan sebuah putusan persidangan itu benar-benar sesuai dengan perilaku, ya, ataupun tindak kriminal yang dilakukan sesuai dengan undang-undangnya, tidak karena ada sesuatu ini itu, dia, nak, ya. Itu peran dari hakim, ya. Jadi hakim di sini ya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ya, nak. Jadi hakim berdasarkan lembaga ini ya jenisnya, ya, berdasarkan peradilannya diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Apa saja? Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut hakim agung, ya. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, ya. Dalam lingkungan apa? Peradilan umum berarti di bawahnya ada pengadilan umum. Lingkungan peradilan agama di bawahnya ada pengadilan agama. Lingkungan peradilan militer di bawahnya ada pengadilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara di bawahnya strukturnya secara struktural di bawahnya ada pengadilan tata usaha negara. Akhir muaranya tetap kepada Mahkamah Agung selaku hakim tertinggi di sebuah negara. Artinya apa? Segala proses yang kita lakukan, ya,
tujuan utamanya adalah Hakim Agung ya, Hakim Republik Indonesia. Kalau misalnya sebuah kasus kriminalitas bisa ditangani di pengadilan, hanya pengadilan negeri, sudah selesai, ketok palu ya, karena dan terpidananya tidak ada tuntutan, sudah berarti dia hanya di pengadilan di tingkat kabupaten negeri gitu ya. Tapi kalau misalnya dia mau naik banding ke tingkat pengadilan tinggi, ya dia harus ke provinsi misalnya. Mau naik kasasi lagi namanya, misalnya nggak puas dengan putusan di pengadilan tinggi, mau naik banding lagi tingkat kasasi, harus dia nanti jumpanya baru di Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung adalah muara terakhir. Mau naik apa lagi namanya, mau nggak puas lagi dengan tuntutannya, mau naik kasasi lagi udah nggak bisa. Mahkamah Agung adalah putusan terakhir. Ya, nak ya, bisa dipahami? Nah, yang ketiga adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan hakim konstitusi. Nah, ini adalah bagian yang wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah ranahnya hanya terhadap undang-undang. Misalnya ada rancangan undang-undang yang ternyata bertentangan dengan hukum di atasnya. Nah, maka hakim konstitusi itu bisa melihat dulu, membanding-bandingkan dia. Kalau misalnya tidak bisa disetujui, maka dia akan tidak menyetujui. Jadi dia hanya tertentu kalau untuk hakim konstitusi, ya. Oke. Nah, peran dari hakim dalam sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ini ya. Tadi hakim adalah pejabat peradilan, ini saya skemanya saya buat. Jadi ini dia nak, kalau secara strukturalnya peradilan umum tadi, peradilan agama, militer, dan peradilan tata usaha negara. Ini semuanya muara akhirnya ya tetap Mahkamah Agung tertinggi. Nah, yang terakhir adalah D, peran advokat. Jadi advokat disebut juga penasihat hukum adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan di bidang hukum, baik perdata ataupun pidana kepada yang memerlukannya. Jadi advokat ini adalah sebuah orang yang diberikan amanah ya untuk bisa misalnya membela ya bagi orang-orang yang terpidana. Jadi dia bisa membela baik yang orang yang memang bersalah ataupun tidak, memang seperti itu fungsinya ya. Jadi dia merupakan sebuah wadah konsultasi ya untuk menempuh sebuah bantuan hukum yang aktif baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi peran advokat dalam menegakkan hukum itu ada ini ya. Tugasnya adalah secara khusus membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskannya perkara dan sebagainya. Jadi misalnya ada kasus nih kita lihat seorang yang terpidana misalnya tetap didampingi oleh advokat ataupun kuasa hukumnya, kita tahu dia salah. Nah, jadi tujuan advokat ini adalah untuk meringankan sanksi yang didapat oleh si terpidana tadi. Ya, jadi walaupun dia salah, dia tetap bela adalah tujuannya untuk meringankan. Misalnya yang harusnya dia 15 tahun penjara, advokat ini berusaha bisa untuk menurunkan bisa 10 tahun atau kurang dari itu. Tuh ya. Nah, ini keberadaan advokat ya di sini sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi di sini salah satu syarat advokat itu yang pertama dia harus warga negara Republik Indonesia, ya, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berarti dia bukan PNS. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, ya 25 tahun maksudnya saat dia melamar. Setelah itu kan lebih seperti Pak Hotman Paris, kita lihat usia sudah berapa kan, kalau sudah sudah masuk, sudah bebas, ya. Nah, berijazah sarjana dan latar belakang pendidikan tinggi hukum. Ini misalnya bagi kalian ya yang bercita-cita ingin jadi advokat, bisa dilihat ini nak, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun ya di kantor advokat, tidak pernah dipidana ya, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab. Ya. Ada kira-kira yang menjadi advokat di sini? Hakim ya, hakim. Kalau hakim tadi ingat ya pesannya harus seperti pelana kuda dia, apa
dia harus lurus ke depan, tidak boleh melirik kiri kanan, artinya seperti itulah perilaku hakim tadi, supaya apa, tidak terpengaruh. Karena kan banyak juga kan kita lihat kasus-kasus hakim yang disogok, ya kan, untuk misalnya meringankan putusan persidangan supaya tersangka ataupun terpidananya lebih lebih sedikit lah sanksinya. Banyak yang seperti itu. Karena secara agama juga pertanggungjawaban hakim itu juga ini kan luar biasa, karena salah satunya orang yang dimintai pertanggungjawaban kan hakim itu ya, makanya harus benar-benar jujur. Oke, habis materi kita. Ini bisa dibaca aja ya, Nak ya, hak advokat, karena saya lihat waktunya sudah 10:30 juga. Bisa dibaca di di psikologi, saya akan sharekan materi ini psikologi. Ini ada ya, Nak ya, kewajiban advokat, haknya juga ada tadi. Tugas wewenangnya. Ini untuk KPK. KPK itu kan kenapa masuk ke lembaga penegak juga, karena dia lembaga di luar sebenarnya, eksternal ya, tidak masuk ke dalam lembaga internal seperti DPR, MPR, tidak. Dia adalah lembaga eksternal, tapi dia lembaga yang khusus memang dibuat ya untuk menangani kasus korupsi, ya kan? KPK, seperti itu dia. Jadi kalau ada kasus korupsi ditangani langsung KPK, makanya termasuk ke dalam lembaga penegak hukum. Ya, dia juga ada punya asasnya, tugasnya, wewenangnya juga seperti apa, ya. Nah, ini ada kata-kata sebuah ini ya, Nak ya. Sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Ya, kata-kata hukum. Jadi kita lihat memang kalau untuk proses penegakan hukum di Indonesia masih sangat jauh dari kata kejujuran, ya kan? Transparansi juga masih sangat jauh, tapi mudah-mudahan ya masih ada juga oknum di negara kita yang memang memiliki sifat yang jujur, yang adil ya, yang benar-benar menegakkan keadilan itu seadil-adilnya. Itu dia, itu harapan kita bersama. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, A? Mi, saya izin bertanya, Mi. Ya, silahkan Anissa. Itu, Mi, kalau misalnya sengketa pemilu gitu, Mi, itu badan hukum yang mengadilinya, badan hukum yang mana? Mana pemilu? Iya, sengketa pemilu gitu, Mi. Oh, ada iya benar. Jadi sengketa pemilu itu diadili oleh itu pernah terjadi di zaman periode Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya, Nak ya. Sebelum menjabat, bahkan 2 tahun berturut-turut juga ada kasus seperti sengketa pemilu ya. Dia ada yang istilahnya mengadukan salah satu pihak misalnya melakukan kecurangan. Jadi kalau sengketa pemilu itu diadili di Mahkamah Konstitusi. Jadi dia tidak ke Mahkamah Agung, itu kan mengadili sebuah perkara perdata dan pidana. Jadi sengketa pemilu ini tidak diangkat ke perkara perdata maupun pidana. Jadi dia diadili di Mahkamah Konstitusi. Ingat nggak, Nak, waktu terakhir kali putusan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa pihak dari Pak Jokowi ya kan, itu diputuskan bahwa dia adalah presiden yang pemenang dari presiden pemilu di tahun yang kemarin itu ya, Nak ya, periode yang kedua. Itu kan jatuhan putusannya itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi perkara pemilu itu naungan dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memutuskan. Itu Anissa. Kalau Komisi Yudikatif itu? Kalau KY, Komisi Yudisial adalah bagian dalam dia sesuai dengan fungsinya pengawasan, pengontrolan. Jadi dia mengawasi jalannya para hakim ya, para hakim yang ada di Republik Indonesia, yang ada di negara kita. Kalau ada kecurangan hakim itu biasanya diawasi oleh KY, Komisi Yudisial. Itu dia, mencari hakim Republik Indonesia. Hakim kita kan ada Hakim Agung ya kan, tadi yang di RI pusat, ada hakim 9 hakim. Kemarin juga waktu ada lomba di Pekan Konstitusi di Padang, itu salah satu Hakim Agungnya juga ada yang menjadi juri. Jadi kalau KY itu biasanya dia mengawasi jalannya kinerja dari hakim-hakim yang ada di negara kita.
Ada lagi Anissa? Sudah, Umi. Terima kasih, Umi. Oke, sama-sama. Nak. Ada lagi, Nak, yang mau bertanya? Saya Mi. Oke, silahkan. Siapa? Kan Mi, kalau misalnya Mi Namanya ada siapa? Nadra ya? hukum Nadra. di Nadra Mi. Silahkan, Nadra. Iya Mi. Iya Mi. Apa, Nak? Kalau misalnya kan Mi ada hukum kalau misalnya Mi ada hukum asing yang sekiranya diterapkan di Indonesia itu bermanfaat kan Mi. Nah, kalau misalnya ada keinginan untuk mengadopsi hukum asing, itu dari tugas siapa Mi? Oh iya. Jadi, Nak, di dalam tadi sekalian karena kita nggak bahas itu ya. Jadi dalam persidangan itu ada namanya jurisprudensi. Ya, jadi ketika misalnya ada sebuah kasus kriminalitas, ya, nggak tahu nih jalan temunya gimana. Misalnya undang-undang yang mengaturnya belum ada, gitu ya. Maka bisa dilihat dari ada salah satu asas hukum, doktrin dan jurisprudensi. Doktrin itu adalah meminta pendapat dari hakim-hakim terdahulu, ya, ataupun pendapat-pendapat hakim. Jurisprudensi juga sama seperti itu, dia meminta melihat ataupun membuka lembaran yang dahulu, yang mana tahu kasus itu pernah terjadi di zaman berapa misalnya gitu, tahun dulu lah istilahnya gitu. Jadi dia membuka lembaran. Jadi ada memakai asas doktrin dan jurisprudensi. Jadi bisa, nggak masalah. Kadang-kadang kan hakim-hakim sekarang itu misalnya hakim baru, ya kan, nggak pernah menemukan kasus seperti itu. Nah, tapi ada misalnya hakim-hakim yang istilahnya sama seperti kita guru, ya kan, apa sih namanya, Nak, ya? Kalau kita anak pasti kita melihat kan, mencontoh biasanya pengalaman orang tua kita seperti apa ya. Jadi sama, hakim juga seperti itu. Dia mencontoh pengalaman yang pernah dilakukan hakim-hakim terdahulu dalam melakukan sebuah putusan. Supaya apa? Supaya tidak ada apa namanya ya, kerugian dari pihak yang mau dijatuhi putusan, seperti itu dia. Jadi ada asasnya, doktrin dan jurisprudensi. Jadi boleh memintai pendapat, seperti itu dia. Melihat pendapat hakim-hakim terdahulu. Itu dia, Andra. Jadi Mi, kalau misalnya kan ada kasusnya kayak gitu, terus dipakai hukum asing dalam menyelesaikannya itu boleh kan? Boleh, Nak. Kita juga ya, hukum, dengar ya, hukum perdata ya, kita hukum perdata kita dan kita hukum pidana KUHP dan perdata tadi ya, KUHP kita dan KUHP kita itu masih hampir 80% memakai apa namanya, hukum dari adopsi dari Belanda. Kenapa? Kita kan pernah dijajah Belanda. Jadi Belanda itu banyak meninggalkan hukum-hukum, undang-undang. Sekarang apa namanya, direvisi kembali, diadopsi, ditransit jadi ke bahasa Indonesia. Walaupun ada sekarang penambahan, itu penambahan yang baru, tapi pasal-pasalnya masih banyak mengadopsi apa namanya, hukum-hukum dari asing. Bahkan hak asasi manusia, hukum tentang hak asasi manusia itu semuanya ya deklarasinya, DUHAM-nya itu mengadopsi dari luar negeri. Karena kan dari luar negeri, kalau kita HAM kan, hak asasi manusia, awal mula itu kan ada karena bangsa barat diadopsi ke masing-masing negara sekarang. Jadi boleh, asalkan dia apa, tidak bertentangan dengan ideologi kita, dengan Pancasila. Tapi kalau hukumnya misalnya bertentangan dengan ideologi kita, karena kan ya, ideologi kita juga ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dia misalnya mengingkari 5-6 agama yang ada di Indonesia yang diresmikan ini, maka tidak bisa. Jadi dia tidak boleh mengingkari poin-poin sila-sila dalam Pancasila, terutama yang pertama juga, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang berdasarkan agama juga jadi harus dilihat hukum itu. Bertentangan tidak, itu dia. Itu dia, Nadra. Iya, Umi. Makasih. Ya, iya sama-sama, Nak. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi kita tutup ya. Terima kasih untuk partisipasi kalian pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan, wawasan kalian ya. Jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya nanti psikologi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin rabbal alamin. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mimi. Sama.